Shalom teman-teman OBS yang luar biasa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali nih dalam OBS yang terus memberikan pencerahan, pengajaran buat semua teman-teman untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Dan terima kasih buat support selama ini, dukungan teman-teman lewat permintaan gitu ya untuk kelas-kelas atau juga untuk materi-materi apa yang dibahas di OBS. Dan izinkan saya hari ini, ya kita belum bisa live ya, tapi paling nggak masih ada rekamannya buat saudara untuk bisa belajar, ada hal baru begitu kita pelajari. Dan saya rindu kita kembali ke kitab Injil dulu dengan beberapa diskusi dengan ayat-ayat yang seringkali kemudian ayat itu memiliki arti yang dikhotbahkannya kok tidak sesuai dengan latar belakangnya begitu ya, atau mungkin ada orang apa yang dia mau dimasukkanlah dalam ayat itu. Tetapi hari ini kita akan belajar satu kisah di dalam Injil yang sangat menarik, yang kemudian memang menjadi salah satu pergumulan. Ini maksudnya sebenarnya apa begitu ya, karena orang memandangnya dari sudut di mana dia mengerti. Tapi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama OBS Online Bible Study yang akan memberkati setiap saudara. Sekali lagi saya berterima kasih buat setiap sahabat-sahabat yang mendukung baik secara doa, juga memberikan materi, dan juga kemudian memberikan donasi atau berkat secara finansial untuk mengembangkan pelayanan di OBS dan juga share program. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati saudara. Dan kali ini saya ingin mengajak saudara belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang menarik sekali untuk kita diskusikan teman-teman gitu ya. Karena ayat ini ayat yang termasuk sangat menarik untuk kita bicarakan bersama-sama teman-teman. Malam hari ini kita akan belajar tentang ini ya, saya lupa ini saudara ya. Nah, mana ya? Oh iya, oh ini, ini bendahara yang cerdik teman-teman ya. Ini sebuah tema yang menarik karena seringkali kemudian ayat ini dipahaminya bisa berbeda pada tiap orang saudara ya. Mari kita akan belajar bersama-sama bendahara yang cerdik dalam Lukas pasal 16. Ayat yang ke-8, ini sebuah rangkaian kisah yang Yesus kemudian memberitakan pada murid-muridnya, dan kemudian muncullah kisah ini. Dan kemudian saya membaca kisah 8 saja, nanti Bapak Ibu saudara semuanya bisa mempelajari lebih utuh begitu ya, karena saya mencoba di OBS tidak terlalu lama saudara ya, supaya saudara juga tidak terlalu kehabisan kuota atau bisa menonton sampai selesai. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, kemudian ketika orang membaca ini dan mencerita ini kemudian menarik, karena kemudian banyak orang salah berpikir, salah menafsir menurut saya tentang kisah dari Lukas pasal 16 ayat yang ke-8 ini. Nah, apa sih maksud dari kisah yang kita baca ini, saudara? Kalau Anda perhatikan di sana bahwa ternyata ada seorang bendahara yang menghambur-hamburkan uang atau harta milik tuannya, yang kemudian tuannya menuntut gitu ya. Ini gimana? Kok kamu menghambur-hamburkan? Dan kemudian karena dia tahu situasi sangat pelik, kelihatannya dia mau dipecat begitu, kemudian dia menuliskan hutang dari orang-orang yang kelihatannya berhutang pada bendahara itu, dan orang menduga kepada perusahaan yang dibangun oleh tuannya, dan akhirnya dibuatlah sebuah perjanjian modal yang baru, ya. Dan orang berpikir, wah ini orang luar biasa ya, pinter, cerdik karena bisa lihat kesempatan. Tapi kalau ini sebuah perusahaan, dia buat perjanjian yang baru, dia nakal, dia jahat, saudara ya. Dia nggak baik karena dia kemudian membuat keputusan di luar keputusan tuannya. Tuannya rugi 2 kali, sudah menghambur-hamburkan miliknya, kemudian surat perjanjian kerja atau perjanjian modal begitu ya, tiba-tiba dikurangi, maka kerugian dari perusahaan jauh lebih besar lagi. Padahal kalau kita perhatikan, ini bendaharanya menarik saudara ya. Sekali lagi mengagetkan begitu. Menghambur-hamburkan milik tuannya. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan, yang menarik Yesus memberi pujian. Ini bendahara yang cerdik. Loh, gimana ya menghambur-hamburkan milik tuannya, terus kemudian penanaman modalnya dikurangi saudara ya. Penyertaan modal, investasinya dikurangi. Memang buat dia ada peluang akhirnya diterima karena orang itu tertolong, jadi mau nolong dia, menerima dia. Tetapi kan bosnya jadi rugi, perusahaannya menjadi rugi. Nah, apa sih sebenarnya kisah ini, kenapa Yesus bilang
Ini cerdik begitu. Kenapa Yesus bilang ini luar biasa, teman-teman? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sahabat OBS yang terkasih, mari kita akan melihat bahwa kata bendahara ini seringkali disalah mengerti, saudara ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain mengatakan bahwa ini temanya shrewd manager. Shrewd itu hampir seperti smart, cerdik, saudara ya. Manager yang cerdik. Nah, tapi perlu Anda perhatikan bahwa ketika kita membaca ayat ini, perhatikan bahwa budaya ekonominya, pengelolaan uangnya itu berbeda. Yang dimaksudkan sebagai bendahara bukanlah orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dengar baik-baik. Bukan orang yang bekerja di sebuah perusahaan, bagian akuntansinya, atau manajer keuangannya, terus kemudian dia membuat pembukuan yang berbeda. Bukan. Dia ini seperti seorang fund manager, begitu ya. Misalnya Pak Rudi, atau Pak Rudi Makassar kan diberkati, saudara ya, atau mungkin juga Pak Edwin ini punya modal yang besar, atau juga Pak Rudi di Kelapa Gading, wah itu kan luar biasa, atau mungkin Pak Ronald di Surabaya, saudara ya, atau mungkin Pastor Yesaya, wah duitnya banyak, Pastor Jeffrey duitnya banyak, saudara ya, tapi daripada duitnya diem nggak bekerja, kemudian dia ngomong sama satu orang, bisa nggak kamu kelola uang saya? Pokoknya ada perjanjian di antara investor dengan fund manager ini untuk mengelola duitnya, saudara ya, supaya duitnya bisa berkembang tiap bulan. Pokoknya saya dapat, misalnya ini, pokoknya pembagiannya saya dapat karena saya investor, pokoknya profitnya dibagi dua, 60-40. Ini kayak sistem trading lah, saudara ya, trading entah itu forex, crypto lah, sekarang ini lagi tren ya. Salam tuan ya, oh haleluya. Nah, kemudian si fund manager ini harus menyerahkan sejumlah uang dari profitnya, tetapi rupanya dia tidak melakukan kewajibannya, saudara. Nah, kemudian dituntut. Nah, Anda perhatikan sekarang, berarti ini bukan bendahara sebuah perusahaan, tetapi ini sebuah fund manager yang mengelola dana nasabah atau dana investor. Nah, jadi ini baru jelas nih, saudara ya, kenapa Yesus memberikan pujian cerdik. Jadi ini statusnya adalah seorang fund manager yang kemudian dia harus mengelola dalam sebuah trading, dalam sebuah usaha apa. Kalau Anda perhatikan di sana bisa lewat gandum, lewat minyak, saudara ya, lewat misalnya ini sembako, katakanlah begitu, saudara ya, lewat tanaman kelapa atau semacam. Jadi dia taruh modal, dan kepada orang-orang yang diberikan modal itu usaha, atau mungkin maaf gitu ya, diijon gitu ya, dibeli, dibayar di awal, maka sebesar keuntungan diterima, nanti profitnya diberikan sebagian kepada pemilik modal, dan fund manajernya hidup dari sekian persen dari keuntungan dari trading itu. Nah, jadi kita mulai memahami, saudara, mengapa kemudian Yesus bilang memberikan pujian. Sekali lagi, jangan memandang ayat ini berdasarkan seorang manajer atau bendahara yang bekerja di sebuah perusahaan. Maka kita akan bilang Yesus tidak mengerti berarti. Tetapi Yesus menceritakan sebuah kisah yang menarik, yang tepat pada budayanya, hari ini pun masih terjadi. Jadi bilang orang ini smart, orang ini cerdik cara berpikirnya. Karena kenapa? Dia tahu sang pemilik modal akan menarik semua modalnya mungkin, dan kemudian dia harus mengembalikan keuntungan. Maka orang-orang yang dia titipin modal, kan orang-orang si A pemilik gandum, si B pemilik minyak begitu ya, atau pohon kelapa, kan nggak tahu bahwa bukan dia punya uang, yang manajer ini ada di belakangnya, tapi kan orang tahu bahwa si manajer A inilah yang memberikan modal kepada para pemilik kebun ini. Jadi karena mereka tahunya orang-orang ini, ketika si bapak manajer ini kemudian, oke ya, hutangmu 100, 180, sama semuanya. Karena kenapa? Buat si orang yang bekerja itu hutangnya turun 20, tapi mungkin modalnya cuma 50, dia masih untung 30. Jadi cerdik sekali, saudara. Dia mengurangi keuntungan, bukan sama sekali kerugian. Bukan. Dia mungkin mengurangi keuntungannya. Dia harus dapat 50 dari 100, 50, 100, dapat 50, sekarang 50 jadi cuma 80, atau 50 jadi 70. Tapi masih ada salam cuan, saudara ya. Wah, itu Yesus melihat orang ini smart, memikirkan jalan keluar. Nah, ini kenapa menjadi menarik, karena Yesus mengatakan berikan pujian kepada manajer ini. Sekali lagi, sebelum Bapak Ibu atau teman-teman hamba-hamba Tuhan melihat sebuah ayat, pelajari betul-betul kisah di belakang ayat itu. Sehingga waktu kita menyampaikan kebenaran, kebenarannya betul-betul kebenaran yang Yesus dan ayat firman itu maksudkan.
Nah, ini menjadi menarik ya. Ini latar belakangnya kita tahu, teman-teman. Kalau begitu, apa pengajaran Yesus buat Anda dengan saya? Yaitu Anda dengan saya harus bertindak dengan bijak atau cerdik ketika melihat kesempatan. Apa itu kesempatan? Kesempatan kadang bicara waktu. Apa itu waktu? Pandemi ini mempersoalan, tapi sepanjang Anda diberi hidup, bukankah itu namanya kesempatan? Nah, orang-orang dunia di tengah pandemi yang luar biasa, tengah tekanan, saya masih melihat orang-orang yang bukan Kristen, mereka setia, mereka bekerja keras, mereka berpikir, dengan teman ini saya bisa mendapatkan keuntungan apa? Bukan memanfaatkan ya, tapi saya bisa kerja sama apa? Dengan teman si ini pelajaran hidup apa yang saya dapat, sehingga saya dapat berkembang, saya dapat berusaha lebih baik. Nah, itu smart sebenarnya. Ketika tahu bahwa pandemi ini akan menggerus keuangan, terus saya mesti bagaimana? Apakah terus jor-joran begitu, kalau belanja tetap aja gayanya kayak seperti yang lama, atau mengerem diri dan puji Tuhan karena jaga jarak, nggak boleh kemana-mana, sudah di rumah saja, saudara. Kayak di rumah suka online, nah itu persoalan lagi, saudara ya. Itu namanya nggak smart, alias bodoh ya, bebal begitu, karena tidak mengganti cara hidupnya. Nah, Yesus mengatakan orang-orang dunia seringkali cerdik untuk mengelola kesempatan. Kadang saya kaget, saudara ya, seorang driver ojol tapi kemudian berkembang. Cuman supir atau driver kantor, mobil kantor, tapi bisa punya usaha kos-kosan bisa sampai 10-12 pintu. Kan luar biasa sebenarnya. Sementara yang kerjaan di kantor jadi manajer, staf manajer, hidupnya ya pulang pagi, P7 pulang pagi, pergi pagi, pulang petang, pendapatan pas-pasan, pegel-pegel gitu. Karena kenapa? Nggak smart melihat kesempatan. Orang-orang benar, orang-orang percaya seperti ada dengan saya, harus terus belajar mengasah cara berpikir kita. Dengan cara apa? Pertama, tinggal di dalam Tuhan. Karena kitab Amsal mengatakan takut akan Tuhan permulaan hikmat, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan, takut akan Tuhan permulaan pengertian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak setiap saudara hari ini, yang kedua pelajaran adalah gunakan mamon, teman-teman, dengan baik. Wah, apa maksud gunakan mamon? Maksudnya adalah begini, bahwa kan mamon itu dewa kekayaan. Dalam pada hari itu di Timur Tengah ya, dewa kekayaan, dan orang-orang Syria mengatakan bahwa itu dewa tentang kekayaan, tentang keuangan, tentang harta pokoknya yang kemudian berkembang. Tapi intinya adalah Yesus sedang mengatakan bahwa ada mamon yang tidak jujur, mamon itu tidak jujur. Maksudnya tidak jujur itu apa? Bahwa ketika Anda memegang mamon itu, teman-teman, mamon itu bisa menjadi hamba yang baik, tapi juga tuan yang jahat. Kelihatannya semuanya butuh uang, tapi ternyata tidak selalu semua butuh uang. Nah, ini kan mamon itu tidak jujur. Seakan-akan damai sejahtera bisa dibeli, seakan-akan sukacita bisa dibeli, seakan semua mimpi bisa dibeli. Ternyata enggak. Anda udah kerja keras luar biasa sampai akhirnya lupa hubungan dengan istri, lupa hubungan dengan suami, lupa hubungan dengan anak, lupa dengan Tuhan. Dan kita berpikir kita akan, yang penting kan saya kasih persembahan, kasih berpuluhan. Mamon tidak jujur sebenarnya. Anda bisa nggak bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Oh iya, bersahabat, karena pelayanan pun butuh uang. Kesehatan juga kadang-kadang butuh uang, saudara ya. Kadang-kadang uang bisa membantu orang lain hidup lebih baik lagi. Tetapi yang jadi persoalan adalah jangan Anda pegang mamon itu luar biasa. Hiduplah dengan tidak jujur dengan mamon ini. Itu menarik ya. Maksudnya Anda kelihatannya berharap tapi tidak sungguh-sungguh hidup dengan mamon ini. Artinya Anda tidak sungguh-sungguh menaruhkan hati kepada si mamon ini. Karena kalau Anda jatuh cinta, agape, cinta akan uang, berbahaya. Pasti Anda tidak akan cinta akan Tuhan. Karena kenapa? Kita tidak bisa hidup di dua Tuhan, itu kata-katanya. Jadi gunakan mamon ini untuk kemuliaan Tuhan. Gunakan mamon untuk keperluan saudara. Gunakan mamon ini untuk mengelola masa depan saudara. Tapi bukan mamon segalanya. Jadi orang-orang percaya harus mengelola dana-dana kita, mengelola kebutuhan kita, mengelola hasil kerja kita dengan tanggung jawab. Itu yang dimaksudkan pelajaran kita, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu, belajarlah setia. Kata Tuhan Yesus, faithful, kesetiaan dari apa? Dari yang perkara kecil, Tuhan berikan perkara yang besar. Uang yang kecil kepada uang yang besar. Itu penting sebenarnya. Tanggung jawab yang kecil, tanggung jawab yang besar. Ketika engkau semakin diperbesar tanggung jawabnya, tetaplah belajar setia. Karena setia itu butuh dua, tindakan dan waktu.
Saya mengajak setiap saudara hari ini, apapun keadaan saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang setia. Karena kata setia menunjukkan satu kalimat atau dua kata berikutnya, yaitu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Anda dengan saya adalah pribadi-pribadi yang setia kalau dapat diandalkan, dapat dipercaya. Dan yang terakhir, Yesus mengatakan bahwa orang-orang dari pelajaran ini haruslah hidup di dalam kebenaran. Sekali Anda tidak benar dengan Mamon, sekali Anda tidak bisa dipercaya. Nah, itu persoalan. Itulah kenapa orang-orang benar haruslah orang-orang yang dapat trust dan reliable, dapat diandalkan. Saya mengajak setiap saudara, ini pelajaran yang menarik tentang Mamon ini, tentang bendahara yang cerdik ini. Harus ketika dipercaya, Anda jadi orang yang benar. Sehingga ketika engkau mengelola segala sesuatu dengan benar, maka Tuhan percayakan perkara lebih besar lagi. Ada promosi yang baru, ada kedudukan yang lebih lagi, ada perkara lebih besar lagi yang disediakan. Kiranya hari ini pelajaran bendahara yang cerdik ini akan menolong Anda dengan saya menjadi pribadi-pribadi yang cerdik melihat kesempatan, cerdik melihat peluang, cerdik berjalan dengan tuntunan Tuhan, cerdik melihat perkara-perkara baik yang Tuhan siapkan bagi Anda dengan saya. Dan Tuhan Yesus berkati saudara, tetap berjalan dengan tuntunan Tuhan, tetap dalam kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya anugerah Tuhan mengalir buat Anda dengan saya. Kenapa saya cepat-cepat? Kenapa saya semangat? Karena masih ada ketak-ketok di ruang sebelah yang ternyata sudah mulai bekerja. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap setia, tetap mengasihi, tetap melayani, memuliakan nama Tuhan, dan tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom.